Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, PB Ahmad Setiawan, dan ada Kak Yohana Francisca, dan yang terakhir ada Kak Ekawati. Yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tutorial mengenai pengisian ISPT pelaporan pajak penghasilan orang pribadi 1770. Oke, yang pertama di sini kami akan menjelaskan atau membacakan terlebih dahulu studi kasus yang menjadi dasar untuk mengisi dari pelaporan ISPT pelaporan pajak orang pribadi. Di sini ada nama ya Dr. PB Ahmad, kemudian alamatnya Grogol, Jakarta Barat, jabatannya Wakil Direktur, status tanggungannya TK kosong atau belum kawin. Kemudian NPWP-nya 9225397541300, masa kerjanya Januari sampai dengan Desember tahun 2021 dengan nomor telepon 081212829795. Kemudian di sini ada daftar harta. Di sini jenis hartanya ada rumah, ruko, mobil, emas, dan uang tunai. Ini ada tahun perolehannya, kemudian ini ada harga beli, dan ini alamatnya, dan total total daftar harta itu senilai 2.950.000.000. Kemudian di sini ada daftar kewajiban. Jenis kewajibannya itu ada pinjaman, kemudian tahunnya tahun 2012, nominalnya sebesar 300 juta, pemberi pinjamannya itu dari Bank BRI. Dan di sini juga ada penghasilan bruto yang meliputi gaji, tunjangan, dan bonus sebagai Wakil Direktur Pegawai Tetap Rumah Sakit Siloam, dan sebagai pengurang adalah biaya jabatan sebesar 6 juta dan iuran pensiun sebesar 6 juta sesuai formulir 1721A1. Itu penghasilan brutonya sebesar 350 juta. Kemudian nomor 2 yaitu penghasilan bruto dari praktik dokter di Rumah Sakit Siloam yang dibayarkan oleh pasien. Totalnya senilai 277 juta, dan yang ketiga itu penghasilan bruto dari praktek dokter di klinik pribadi yang dibayarkan oleh pasien sebesar 169 juta. Dan yang nomor 4 itu penghasilan bruto dari penjualan obat di klinik pribadi, itu totalnya senilai 1.360 juta. Kemudian di sini ada penghasilan lainnya yang meliputi narasumber talkshow di salah satu stasiun TV itu senilai atau sebesar 5 juta. Kemudian narasumber pada seminar kesehatan di perusahaan swasta itu sebesar 20 juta. Kemudian hadiah atau imbalan berupa paket wisata ke Singapura PT Parma itu sebesar 15 juta. Dan hadiah imbalan berupa uang PT Kuat, produsen obat dan alat kesehatan itu sebesar 5 juta. Kemudian ada persewaan ruko senilai 100 juta, dan yang terakhir itu ada bunga tabungan dari Bank BCA senilai 1 juta. Sehingga total dari penghasilan bruto sebesar 2.304.000.000 rupiah. Kemudian informasi lainnya, membayar zakat melalui badan amal sebesar 10 juta. Selama tahun 2021, Dr. Pebi sudah menyetor PPh pasal 21 sendiri sebesar 15 juta rupiah. Nah, di sini ada perhitungan PPh 21, penghasilan teratur itu pegawai tetap. Detail perhitungan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap sebagai Wakil Direktur di Rumah Sakit Siloam sesuai formulir 1721A1 itu total potongan PPh 21-nya sebesar 41.500.000 rupiah. Kemudian ini ada penghasilan yang berkesinambungan tidak final. Penghasilan dari jasa praktik dokter di RS Siloam yang dibayarkan pasien. Ini bulannya, kemudian penghasilan pengurangnya sebesar 50%, kemudian penghasilan netonya, dan akumulasi penghasilan netonya, kemudian PPh-nya itu totalnya sebesar 15.775.000 rupiah. Kemudian ada pekerjaan bebasnya, penghasilan dari jasa praktik dokter di klinik pribadi yang dibayarkan oleh pasien. Di sini ada bulannya selama 1 tahun, kemudian penghasilan dan normanya itu sebesar 50%. Kemudian penghasilan neto dan akumulasi penghasilan neto dan PPh 21 totalnya itu sebesar 7.675.000 rupiah.
Kemudian kegiatan usaha berhubungan dengan pekerjaan. Ini penghasilan dari penjualan obat di klinik pribadi. Total penghasilan brutonya itu sebesar 1.330.000.000. Kemudian penghasilan netonya itu sebesar 665 juta rupiah. Nah, total penghasilan dari pekerjaan bebas dari poin nomor 3 dan nomor 4 ini, penghasilan brutonya sebesar 1.490.000.000 rupiah dan penghasilan netonya sebesar 749.500.000 rupiah. Kemudian penghasilan lainnya bersifat tidak final. Di sini ada NPWP pemotongnya, kemudian tanggal pemotong, penghasilan bruto pengurangnya sebesar 50%, kemudian penghasilan neto dan tarifnya sebesar 15%. Nah, PPh 21-nya itu sebesar 1.125.000. Dan di sini ada penghasilan lainnya bersifat final. Ada dari persewaan ruko dengan PT ABC, kemudian bunga tabungan dari Bank BCA. Itu total PPh-nya sebesar 10.200.000. Nah, di sini saya sudah membacakan ya studi kasus dari Dr. Febi Ahmad. Kemudian langkah selanjutnya kita buka aplikasi ISPT tahunan PPh orang pribadi. Sebelumnya kita harus mendownload terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka aplikasinya. Kemudian langkah pertama itu klik menu, kemudian koneksi database. Nah, di sini ada file database, kita klik, kemudian ada file data dari Microsoft Access ya. Kita klik. Kemudian di sini tertera laman login, username-nya itu administrator, nah password-nya itu 123, kemudian klik login. Nah, di sini kemudian kita isi terlebih dahulu ya. Profil wajib pajak, nama wajib pajaknya, sini Dr. Febi Ahmad. Kemudian nomor teleponnya, dan di sini ada KLU-nya. Karena ini sebagai dokter spesialis, maka nomor KLU-nya itu 86202. Kemudian periode pembukuannya itu Januari sampai dengan Desember. Cara perhitungannya kita ganti menjadi pencatatan. Kemudian kita klik nomor NPWP-nya. Nah, setelah kita isi profil wajib pajak, kemudian kita klik simpan. Data profil berhasil disimpan, kita klik OK. Kemudian setelah itu kita klik utility. Di sini klik setting. Kita atur PTKP-nya terlebih dahulu. Tarifnya itu sebesar PTKP-nya kemudian PTKP tanggungannya sebesar 4.500.000. Kemudian tanggal awal berlakunya kita ganti kemudian tanggal akhir berlakunya sampai tanggal sekarang. Kemudian kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita mengatur PTKP-nya, kemudian kita akan mengatur tarifnya terlebih dahulu. Kita klik utility, kemudian klik setting. Di sini ada tarif. Nah, di sini tarifnya itu sudah tersettingnya sudah benar.
Jika sudah benar, kita klik simpan. Data berhasil disimpan, kemudian kita klik OK. Baik, untuk selanjutnya kita akan menginput transaksi pajak. Pertama, klik buat SPT baru, klik SPT tahunan OP 1770, tahun pajaknya 2021, kebetulan 0, OK. Selanjutnya kita buka SPT yang sudah ada. Lalu untuk menginput transaksinya, kita mulai dari lampiran keempat. Klik tambah. Di sini kita akan mengisi harta pada akhir tahun. Masukkan semua transaksi harta yang kita punya. Dapat lihat di sini ada rumah, ruko, mobil, emas, dan uang tunai. Masukkan semua data sesuai dengan tabel. Pada bagian B, kita akan mengisi daftar kewajiban atau hutang. Bagian C, kita akan mengisi daftar susunan anggota keluarga, tetapi karena pada studi kasus ini wajib pajak belum berkeluarga, jadi akan kita lewat. Jika sudah, kita bisa langsung tekan X. Lalu kita akan lanjut pada lampiran ketiga. Di lampiran ketiga ini, kita akan mengisi penghasilan yang dikenakan pajak final atau yang bersifat final. Untuk datanya sendiri, kita bisa lihat pada tabel di sini. Jika sudah, di sini akan muncul jumlah otomatis. Pada bagian B dan C, ini adalah penghasilan tidak termasuk objek pajak. Karena di studi kasus kali ini tidak ada, jadi akan kita lewat.
Selanjutnya, kita mengisi lampiran kedua. Di sini kita akan mengisi daftar pemotong atau bukti potong yang kita terima. Jika sudah, bisa langsung klik X. Selanjutnya, kita akan mengisi untuk lampiran satunya. Di sini yang muncul hanya bagian B, C, dan D. Karena kita tadi memilih kegiatan usahanya dengan pencatatan. Di sini kategori pekerjaan bebas dan kegiatan usaha yang berhubungan dengan pekerjaan kita jumlahkan. Kemudian kita isikan pada bagian di pekerjaan bebasnya. Norma yang berlaku 50%. Sehingga penghasilan netonya sekian.
Pada bagian C ini, kita isi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Kita masukkan pemberi kerjanya dan NPWP pemberi kerja atau pemotongnya. Kemudian penghasilan brutonya. Dan sebagai pengurangnya 50%-nya 2.500.000. Penghasilan netonya 2.500.000. Kemudian simpan. Isikan semua data pemotong. Kemudian ada dilihat dari bukti potong PPh 21 didapat dari Siloam. Di sini penghasilan brutonya sekian. Dan pengurang penghasilannya ada biaya jabatan sama pensiun 12 juta. Yang kedua ada bukti potong dari RS Muhammad G. Kita NPP-nya pakai di sini penghasilan berkesinambungan tidak final ya. Kemudian pengurangnya ada 50%-nya. Setelah semua terinput, jangan lupa untuk simpan. Kemudian pada bagian D, ini diisi penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Tadi dari transaksi ini nggak ada ya. Kita lanjut, oke kita simpan dulu ya. Kita lanjut ke SPT induknya. Data ini akan otomatis
menarik dari profil yang sudah diinput tadi ya. Kita tinggal simpan saja. Kemudian yang bagian A, di sini juga udah otomatis terisi. Di sini ada zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Tadi ada ya di transaksinya. Tadi kasusnya Dr. Febri ada sumbangan zakat. Nah, ini dia. Sumbangan zakat juta. Ini kita masukkan kolom ini sebagai pengurang. Kemudian simpan. Pada bagian B, kita pilih PTKP-nya, Dr. Febri, tidak kawin, tanggungan 0. Di sini akan otomatis ya, karena tadi udah di setting, jadi di sini otomatis. Jangan lupa untuk simpan. Pada bagian C ini udah otomatis terisi ya. Kita simpan saja. Nah, di bagian D ini ada PPh yang dibayar sendiri dari Dr. Febri ya tadi. Selama tahun 2021, Dr. Febri menyetor PPh pasal 25 sendiri sebesar 15 juta. Kita masukkan di sini. Pada bagian E, di sini muncul PPh yang kurang dibayar sebesar 227.550.000 rupiah. Ya, di sini harus dibayarkan paling telat tanggal 30 Maret 2022. Ini simpan saja. Kemudian bagian F, kita pilih yang A. Nah, ini akan otomatis terisi ya, karena dia otomatis perhitungannya. Kemudian kita simpan. Nah, untuk bagian G ini, kita centang yang SSP, kemudian neraca, kemudian fotokopi formulir 1721A1-nya. Kemudian kita simpan. Untuk menu kuasa ini, kita centang yang wajib pajak. Kemudian isikan tanggal 30 Maret 2022. Dr. Febri. Oke, kita simpan. Setelah mengisi SPT induk, kita lanjutkan ke lapor SPT, rekam surat setoran pajak atau SSP. Nah, karena kita tidak melakukan pembayaran, kita tidak bisa mengisi NTPN. Kita close saja. Kemudian untuk menu cetakan, di sini kita bisa melihat cetakan SPT tahunan PPh. Ini akan otomatis terisi ya, sesuai dengan data yang kita input tadi. Nah, ini adalah PPh yang kurang dibayar. Seharusnya ini kita bisa lunasi dan di sini akan muncul tanggal pelunasannya. Jadi kalau kita tadi input NTPN, maka di sini akan muncul tanggal pelunasannya. Cara menyimpannya yaitu untuk cetak PDF-nya, klik print di sini. Kemudian ini oke. Nah, dia akan otomatis tersimpan. Kita kasih nama. Kita simpan saja. Nah, selanjutnya kita akan lapor data SPT ke KPP. Nah, di sini pada jumlah SPT yang telah dibayar di sini harusnya
kalau kita input NTPN-nya di sini akan muncul secara otomatis. Kemudian kita tinggal klik yang buat file saja. Itu akan otomatis tercreate CSV-nya. Karena ini nggak kita input tadi, jadi kayak gini keterangannya. Oke, sekian tutorial dari kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih.